Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Priani Putri dengan NIM 423200100135 dari Prodi Desain Komunikasi Visual, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia, yaitu tentang aktivitas ilmiah dengan topik Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Lalu yang kemudian saya beri judul Fungsi dan Peran Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting keberadaannya. Setiap manusia tentunya membutuhkan alat komunikasi yang berupa bahasa ini guna sebagai interaksi dan alat bertutur dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran bahasa di tengah-tengah masyarakat sangatlah berguna sebagai alat penghubung antar anggota masyarakat. Bahasa juga memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Pemuda di atas, tergambar begitu tingginya nasionalisme kaum muda dan pelajar pada masa itu untuk mengangkat derajat dan martabat bahasa Indonesia di Nusantara tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Lalu ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan yang terakhir, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Lalu yang kedua ada, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan, B. Bahasa pengantar dalam pendidikan, dan C. Alat perhubungan pada tingkat nasional. Lalu kemudian yang terakhir ada D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu slide selanjutnya yaitu tentang fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa kenegaraan yang memiliki fungsi dan arti tersendiri bagi rakyat Indonesia. Peranan bahasa Indonesia sangat vital sebagai alat pemersatu NKRI di segala bidang. Jadi, sudah sepantasnya bahasa Indonesia terus dijaga, dan itu merupakan tanggung jawab bersama terutama kaum muda dan pelajar. Lalu slide selanjutnya, bahasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat penuturannya. Bahasa digunakan sebagai sarana ekspresi dan komunikasi dalam kegiatan kehidupan manusia, seperti dalam bidang kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Pesatnya, perkembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi di dunia barat membawa pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia, khususnya di bidang kosakata atau peristilahan. Perkembangan aspek bahasa meliputi ragam bahasa lisan dan bahasa tulis. Ragam bahasa lisan mencakup lafal, tata bahasa, kosakata atau istilah, dan ejaan. Dalam ragam bahasa tulis,
yang digarap terlebih dahulu adalah ejaan, dengan peresmian penggunaan ejaan yang disempurnakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1972. Kemudian disusul dengan usaha pembakuan di bidang kosakata atau istilah yang pemakaiannya diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975. Di samping itu, dilakukan pengolahan kembali Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminta oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang terbit mulai cetakan 5 tahun 1976. Kemudian, pada tahun 1988, terbit Kamus Besar Bahasa Indonesia dan disempurnakan dalam edisi kedua yang terbit pertama pada tahun 1991. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangatlah penting, sehingga kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Bahasa Indonesia dalam kenyataannya sekarang ini mulai redup di dalam jiwa kaum muda. Hal ini terlihat di mana mereka lebih bangga dan senang apabila mampu berbahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dicampur-campur sehingga tatanan atau ejaannya yang disempurnakan tidak diindahkan lagi, yang mengarah tidak sesuainya lagi tatanan itu. Jadi dapat disimpulkan, sekarang Indonesia mengalami darurat atau krisis jiwa nasionalisme terhadap bahasa Indonesia. Saran saya sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapainya pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian presentasi tentang aktivitas ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.